pelajari pada hari ini? Ya, hari ini kita akan belajar tentang konsep dasar perkalian pada KD 3.4, menjelaskan perkalian dan pembagian yang melibatkan bilangan cacah dengan hasil kali sampai dengan 100 dalam kehidupan sehari-hari, serta mengaitkan perkalian dan pembagian. Ya, Ibu ingin bertanya, apakah anak-anak tahu apa yang dimaksud dengan perkalian? Ya, sebelum kita belajar tentang maknanya perkalian, mari kita perhatikan contoh berikut. Hari Minggu kemarin, Ali, Benny, dan Chandra memetik buah mangga di kebun. Masing-masing dari mereka memetik 2 buah mangga. Berapa banyak buah mangga yang mereka petik? Bagaimana bentuk perkaliannya? Ya, dari soal cerita itu tadi bisa kita ilustrasikan seperti ini. Ali memetik 2 buah mangga, kemudian Benny memetik 2 buah mangga, dan Chandra juga memetik 2 buah mangga. Lalu bagaimana hubungannya dengan perkalian? Nah, ini penyelesaiannya. Ali memetik 2 buah mangga, kemudian ditambah lagi Benny memetik 2 buah mangga, dan Chandra memetik 2 buah mangga. Lalu bagaimana cara menghitungnya? Nah, cara menghitungnya adalah kita jumlahkan satu persatu. Mangganya milik Ali ditambahkan mangganya milik Benny dan mangganya milik Chandra, kemudian semuanya dijumlah. 2 ditambah 2 ditambah 2 hasilnya. Nah, mari kita hitung bersama mangganya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6 sama dengan 6. Nah, maka di sini kita bisa perhatikan ya, ada bilangan yang berulang di sini. Ada bilangan yang berulang-ulang. Bilangan berapa yang diulang-ulang? Yaitu bilangan 2. Berulang sebanyak berapa kali? Sebanyak 1, 2, 3, sebanyak 3 kali. Maka untuk perkaliannya kita bisa tuliskan seperti ini ya, 3 dikali 2. 3 itu adalah bilangannya ini, pengulangannya. Ada berapa kali pengulangan? Ada 3 pengulangan dikali 2. 2 itu adalah isi yang di dalam kotak tadi. Bilangannya masing-masing berapa? Masing-masing adalah 2. Maka kita tuliskan 2 di belakangnya sini. Hasilnya bagaimana? Hasilnya adalah hasil dari penjumlahan tadi. Hasilnya 6, maka kita tulis hasilnya di sini 6. 3 dikali 2 sama dengan 6. Dari ilustrasi yang sudah Ibu tampilkan tadi, maka kita bisa menyebutkan bahwa perkalian itu merupakan penjumlahan berulang dengan bilangan yang sama. Ya, perkalian merupakan penjumlahan berulang bilangan yang sama. Ini seperti contoh tadi ya, 2 ditambah 2 ditambah 2. Kita hitung hasilnya, 2 ditambah 2 sama dengan 4, kemudian 4 ditambah 2 sama dengan 6. Nah, jadi bentuk perkaliannya seperti apa? Nah, kita hitung tadi berapa kali pengulangan. Pengulangannya ada 3, maka kita tuliskan 3 dikali bilangan yang diulang berapa? Bilangan 2, maka kita tuliskan 3 dikali 2. Jangan sampai terbalik 2 dikali 3 ya, karena secara konsep itu berbeda. 3 dulu. Kenapa 3? 3 adalah pengulangannya berapa banyak? Oh, sebanyak 3, kita tuliskan 3, kemudian dikali 2. 2 itu adalah bilangannya ini berapa? 2. Maka hasilnya 3 dikali 2 sama dengan 6. 6 tadi dari mana? Ini dijumlahkan ya. 2 ditambah 2, 4. Kemudian 4 ditambah 2 sama dengan 6. Ini keterangannya 3 adalah ada 3 bilangan yang dijumlahkan. Dan contoh yang kedua, 5 dikalikan 2. Berarti di sini bilangan 2 itu dijumlahkan secara berulang sebanyak 5 kali. Maka penulisannya seperti ini, 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 sebanyak 5 kali. Nah, jadi 5 adalah banyaknya penjumlahan, kemudian yang 2 itu adalah bilangan yang dijumlahkan. Nah, bilangan yang dijumlahkan ini adalah bilangan 2. Sekarang kita hitung hasilnya, 2 ditambah 2 sama dengan 4, kemudian 4 ditambah 2 sama dengan 6, 6 ditambah 2 sama dengan 8, 8 ditambah 2 sama dengan 10, maka hasilnya sama dengan 10. 5 dikalikan 2 sama dengan 10. Baik anak-anak, agar lebih paham kita lanjut lagi ke contoh soal berikutnya. Sini ada soal cerita, ibu memiliki 3 kotak kue, masing-masing kotak berisi 4 kue donat.
Berapa banyak donat yang dimiliki ibu? Tuliskan dalam bentuk perkalian. Di sini ada kata kunci yang ibu beri tanda biru ini ya, ada 3 kotak. Masing-masing berisi 4 kue donat. Kita gambarkan dulu, ada 3 kotak kue. Masing-masing kotak berisi 4 kue donat ya. Berisi 4 tambah 4 lagi. Nah, lalu kita hitung semuanya ada berapa? 4 ditambah 4 ditambah 4 ya. Dari kotak yang pertama 4, kemudian ditambah dari kotak yang kedua 4, ditambah lagi dengan kotak yang ketiga 4. Hasilnya 12. Lalu bentuk perkaliannya seperti apa? Nah, diingat-ingat lagi seperti tadi ya. Yang diulang ada berapa banyak? 1, 2, 3. Ada 3 kotak tadi ya. Ada 3 yang diulang. Maka kita tuliskan 3 dikalikan 4. 4 adalah bilangannya. Yang diulang bilangan berapa ini yang diulang-ulang? Yang diulang-ulang adalah 4. Maka kita tuliskan 4 di sini. 3 dikalikan 4 sama dengan 12. 12 itu adalah hasil dari penjumlahan tadi. Dan contoh berikutnya, Edo senang memelihara kucing. Di rumahnya, Edo memiliki 3 kandang kucing, masing-masing berisi 2 kucing. Ada berapa kucing Edo seluruhnya? Tuliskan dalam bentuk perkalian. Sama seperti tadi, di sini jadi kata kunci adalah 3 kandang. Ada 3 kandang berisi masing-masing 2 kucing. Kita gambarkan dulu, ada 3 kandang, kemudian di dalamnya 2 kucing, 2 kucing, dan 2 kucing lagi. Lalu kita sekarang jumlahkan, jumlah seluruh kucing ada berapa? 2 dari kandang pertama, kemudian 2 lagi dari kandang kedua, ditambah 2 lagi dari kandang yang ketiga. Jumlah seluruhnya ada 6. Maka 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 6. Lalu bagaimana bentuk perkaliannya? Sama seperti tadi, di sini yang diulang-ulang ada berapa banyak? 1, 2, 3. Maka kita tuliskan dulu 3 dikalikan bilangan yang diulang adalah bilangan 2. Maka 3 dikalikan 2 sama dengan 6. Bagaimana anak-anak? Sudah mulai paham ya? Insya Allah mudah sekali kok tentang konsep perkalian ini ya. Kemudian kita lanjut lagi ke contoh soal berikutnya. Di sini Udin mempunyai banyak bola sepak, kemudian bola sepak tersebut disimpan di dalam 5 kardus. Masing-masing kardus berisi 3 bola sepak. Berapa banyak bola sepak yang dimiliki Udin? Tuliskan bentuk perkaliannya. Ya, di sini yang jadi kata kunci adalah 5 kardus berisi masing-masing 3 bola sepak. Kita gambarkan kardusnya dulu. Ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian masing-masing kardus ini berisi 3 bola sepak. Nah, berisi 3, semuanya berisi 3. Maka di sini penjumlahan berulangnya 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 sebanyak 5 kali. Sekarang kita hitung banyak bola seluruhnya. 3 dari kotak yang atau kardus yang pertama, tambah 3 lagi dari kardus yang kedua, tambah 3 lagi, tambah 3, tambah 3. Semuanya bola tersebut ada 15. Lalu bentuk perkaliannya kita bisa tuliskan di sini yang berulang ada berapa banyak? 1, 2, 3, 4, 5. Maka kita tuliskan dulu 5 dikalikan bilangannya tadi isi ya, di dalam kotak ini ada berapa? Ada 3, maka kita tuliskan 3 di sini. Maka bentuk perkaliannya adalah 5 dikalikan 3 sama dengan 15. Seperti itu ya. Nah, ini anak-anak ada cerita, ini Dani sedang sakit flu. Nah, kemudian oleh dokter dia disarankan untuk meminum obat agar sakitnya cepat sembuh. Pada obat yang diminum oleh Dani, itu ada resep obat ya, aturan minum obat dari dokter dalam setiap hari tertulis 3 kali 1. Apa maksud dari 3 kali 1 itu? Nah,
Nah, pada resep obat yang diberikan oleh dokter, aturan minum obat Dani adalah 3 kali 1. Artinya di dalam sehari, Dani harus meminum obat sebanyak 3 kali, masing-masing 1 tablet. Jika digambarkan seperti ini ya, 3 kali 1 berarti, ya ini ya, 3 kali 1 berarti satunya sebanyak 3 kali. Jadi Dani harus minum 1 pada pagi hari, kemudian 1 lagi pada siang hari, dan 1 lagi pada malam hari. Jadi yang dimaksud dengan 3 kali 1 itu adalah satunya sebanyak 3 kali. Nah ini ya, 1 ada 3, ini baru dinamakan 3 dikali 1, hasilnya adalah 3. Lalu apakah sama antara 3 kali 1 dengan 1 kali 3? Nah, kalau 1 kali 3 itu artinya 3-nya ada 1. Nah, berarti ini kalau Dani minum obat seperti ini apakah sesuai dengan resep? Tidak ya, ini bukan 3 kali 1, tapi 1 kali 3. Berarti Dani langsung minum 3 tablet sekaligus, langsung 3-3-nya diminum obatnya. Nah, ini tidak sesuai dengan anjuran dokter tadi ya, 3 kali 1. Kalau ini namanya 3. 1 kali 3, 3-nya sebanyak 1 kali. Nah, meskipun hasilnya sama, tetapi di sini konsepnya berbeda. Jadi yang 3 kali 1 yang benar adalah yang sebelah kiri. Satunya sebanyak 3 kali, bukan 3-nya sebanyak 1 kali. Jadi meskipun hasilnya sama anak-anak, tetapi konsepnya berbeda. Nah, ini yang menjadi catatan di sini adalah konsep 3 kali 1 berbeda dengan 1 kali 3, meskipun hasilnya sama. Karena bukan masalah hasil perkalian mana yang benar atau salah, karena hasil kalinya sama dan semuanya benar. Ya, semuanya benar, sama-sama 3. Tetapi yang jadi masalah di sini adalah masalah kesepakatan. Contohnya tadi, minum obat 3 kali 1 dengan 1 kali 3, walaupun yang diminum obatnya sama, berjumlah 3, tetapi frekuensi minumnya berbeda. Jadi, secara konsep antara 3 kali 1 dengan 1 kali 3 itu berbeda, meskipun hasilnya sama.